Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Sari. Pada kesempatan ini saya akan menjawab terkait dengan soal-soal UAS ekonomi mikro. Pertanyaan yang pertama ini mengenai faktor elastisitas. Nah, faktor elastisitas itu apa saja? Nah, faktor yang pertama itu ialah faktor substitusi. Nah, arti dari faktor substitusi ini ialah barang pengganti. Contohnya, di mana ketika harga emas ini naik, maka masyarakat tidak akan membeli, tetapi beralih kepada barang substitusi, yakni emas imitasi. Disitulah terjadi elastisitas, di mana permintaan emas ini akan menurun, tetapi emas imitasi ini akan mengalami kenaikan permintaan. Kemudian faktor yang kedua ialah faktor urgensi. Nah, faktor urgensi ini maksudnya ialah penting atau tidaknya suatu produk. Nah, contohnya itu seperti garam dan emas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa garam ini dikategorikan sebagai suatu produk yang penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, sedangkan emas ini sendiri adalah suatu produk yang tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dalam faktor urgensi ini terjadi elastisitas, di mana permintaan garam ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor ekstensif. Maksudnya ialah mahalnya suatu produk yang ditawarkan. Contohnya seperti emas, di mana ketika harga emas ini naik, maka masyarakat tidak akan membeli atau memendam saja keinginannya tersebut. Kemudian ketika harga emas ini turun, maka masyarakat otomatis akan berbondong-bondong untuk membeli emas tersebut untuk memenuhi keinginannya. Kemudian faktor yang keempat itu adalah faktor serbaguna, di mana contohnya itu seperti garam dan emas. Nah, garam ini sendiri kita sudah ketahui bahwa garam ini merupakan suatu produk yang serbaguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ketika kita itu memasak sayur, pasti kita membutuhkan garam itu sebagai pelengkap cita rasa agar masakan kita ini akan lebih enak rasanya. Sedangkan emas ini sendiri itu merupakan satu produk yang tidak terlalu dan tidak serbaguna, hanya dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja, contohnya seperti pesta. Nah, kemudian faktor yang kelima itu adalah faktor tahan lama. Nah, di mana itu contohnya seperti emas. Nah, contohnya seperti emas, ketika harga emas ini turun, maka masyarakat akan lebih memilih membeli emas asli dibandingkan dengan emas imitasi, karena emas imitasi ini sendiri kan sifatnya tidak tahan lama dan juga mudah luntur. Nah, faktor yang terakhir ini adalah faktor waktu, di mana ketika saya diberikan pilihan untuk memilih antara membeli barang pakaian, contohnya pakaian, atau barang emas, membeli emas, maka saya akan lebih memilih membeli pakaian. Kenapa? Karena pakaian ini sendiri kan sifatnya selalu kita pakai dalam kehidupan dalam sehari-hari, sedangkan emas itu kan tidak terlalu penting. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai elastisitas. Nah, elastisitas yang pertama itu ialah elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna itu maksudnya meskipun harganya naik, tetapi komposisinya tetap sama. Contohnya itu seperti ketika harga emas ini naik, maka secara otomatis kita tidak akan mengurangi takaran penggunaan garam, karena takaran penggunaan garam ini sendiri itu tidak masuk dalam elastisitas sempurna. Nah, kemudian yang kedua itu adalah elastisitas relatif, di mana apabila sebuah perusahaan menaikkan harga 5%, maka harganya itu akan menjadi turun karena kurang dari 5%. Nah, kemudian yang ketiga itu ada elastisitas inelastis, di mana apabila harganya naik, maka kita akan tetap membelinya. Contohnya seperti garam. Apabila harga garam itu naik, maka tetap kita akan beli, atau saya sendiri itu akan tetap beli, karena garam ini sifatnya serbaguna atau penting dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memenuhi rasa makanan kita itu agar rasanya tidak hambar. Nah, kemudian pertanyaan yang
Yang ketiga itu mengenai pasar dan contoh produknya. Pasar pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna produknya itu contohnya seperti toko pakaian dan toko beras, di mana dikategorikan sebagai produk pasar persaingan sempurna karena itu sudah diketahui atau banyak penjualnya toko beras ini dan toko pakaian ini, karena baik produsen maupun konsumen ini sudah mengetahui toko beras dan toko pakaian tersebut. Nah, kemudian pasar yang kedua itu adalah pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini contohnya seperti contoh produknya itu seperti sampo dan juga pasta gigi, yang mana sifat atau tujuannya itu berbeda-beda. Contohnya seperti sampo, ada yang tujuannya untuk menghilangkan ketombe, ada juga yang untuk meluruskan rambut dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian sama halnya dengan sampo, seperti itu juga lah pasta gigi yang tujuannya itu berbeda-beda, di mana ada yang untuk menghilangkan rasa ngilu, ada yang untuk menghilangkan gigi ada yang untuk mencegah gigi berlubang, ada juga yang untuk mencegah bau mulut. Nah, kemudian pasar yang ketiga itu adalah pasar oligopoli. Nah, contoh pasar oligopoli ini yaitu PDAM dan contoh pasar oligopoli ini ya contohnya itu seperti contohnya itu seperti pasar jasa pelayanan komunikasi dan jasa penerbangan. Nah, contoh dari jasa penerbangan itu ada Garuda Air dan juga Lion Air. Nah, sedangkan jasa pelayanan komunikasi itu contohnya seperti ada banyak, contohnya itu seperti XL dan juga Telkomsel dan masih banyak lagi. Nah, kenapa dikategorikan sebagai pasar oligopoli? Karena di dalam pasar oligopoli ini hanya ada beberapa perusahaan tertentu saja yang bisa masuk. Selain itu juga membutuhkan biaya yang sangat banyak dan juga kreativitas dan efisien di dalam pasar ini. Kemudian pasar monopoli, nah contohnya itu seperti SDAM dan Pertamina, di mana dalam pasar ini itu sangat sulit untuk masuk karena karena di dalam pasar ini itu membutuhkan mempertahankan apa yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut, mempertahankan produknya dan juga tidak akan menjual produknya tersebut kepada orang lain. Nah, pertanyaan yang keempat itu mengenai biaya. Nah, biaya yang pertama itu adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini sendiri, biaya tetap ini contohnya itu seperti Contohnya itu seperti gaji karyawan, kemudian sewa bangunan, biaya kendaraan, dan juga masih banyak lagi. Kenapa dikategorikan sebagai biaya tetap? Karena meskipun produknya itu mengalami naik atau turun, itu tidak akan mempengaruhi gaji dari misalnya itu gaji karyawan ataupun gaji pemimpinnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah biaya variabel, di mana contohnya itu seperti bahan baku. Nah, bahan baku ini sendiri itu memerlukan biaya yang lebih banyak lagi. Ketika produksinya itu meningkat, maka otomatis kita akan mengeluarkan biaya 2 kali lipat lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini sendiri itu contohnya seperti rekening listrik dan juga rekening air. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima ialah mengenai apakah jenis pasar yang kita pelajari ini sifatnya permanen. Nah, menurut saya itu sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena bisa kita lihat sendiri seperti contohnya itu seperti pasar persaingan sempurna, di mana ketika kita tidak memiliki kreativitas, ketika kita tidak memiliki efisien, maka kita akan lebih mudah keluar dari pasar tersebut. Kemudian begitupun di pasar monopolistik, di mana ketika kita tidak memiliki kreativitas yang tinggi dan juga efisien di dalam pasar ini, kita juga akan lebih mudah keluar dalam pasar ini. Nah, begitupun dengan pasar oligopoli dan monopoli yang betul-betul sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar ini, karena
memerlukan selain dalam pasar ini tuh sedikit perusahaan saja atau sedikit para produsen yang bergabung itu sangat sulit untuk masuk ke dalam perusahaan ini. Baiklah, itulah tadi jawaban saya terkait dengan soal-soal dari UAS Ekonomi Mikro. Nah, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sebagai seorang manusia yang tak luput dari kesalahan, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.